Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 220069, kelas PJKR era 1, semester 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tuas dan pengungkit di mata kuliah Biomettika Olahraga. Dosen pengampu Bapak Fadila Fahmi, SOR MPD. Langsung saja untuk pembahasan, ada 7 pembahasan. Yang pertama, sejarah tuas atau pengungkit. Yang kedua, pengertian tuas atau pengungkit. Yang ketiga, jenis-jenis tuas atau pengungkit. Yang keempat, ciri-ciri tuas dan pengungkit. Yang kelima, cara kerja dan fungsi tuas atau pengungkit. Yang keenam, rumus tuas atau pengungkit. Yang ketujuh, fungsi tuas atau pengungkit. Pertama, sejarah tuas pengungkit. Bukti paling awal dari mekanisme tuas berasal dari timur dekat kuno sekitar 5000 SM. Ketika pertama kali digunakan dalam timbangan sederhana. Pengertian tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit dalam bahasa Inggris lever adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Untuk jenis-jenis tuas atau pengungkit, ada 3 jenis, yaitu yang pertama tuas pengungkit jenis pertama, yang kedua tuas jenis kedua, yang ketiga tuas atau pengungkit jenis ketiga. Yang pertama, tuas jenis pertama memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pada jenis tuas ini dapat kita contohkan alat bermain anak-anak seperti jungkat-jungkit. Yang kedua, tuas jenis kedua, letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya seperti gerobak dorong dengan satu roda atau gerobak dorong barang bangunan. Yang terakhir, selanjutnya, tuas jenis ketiga, di mana titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban, atau berada di langkah-langkah. Contohnya seperti saat seorang mengangkat pasir menggunakan skop. Selanjutnya, ciri-ciri tuas pengungkit. Nah, adapun ciri-ciri tuas yang dapat kita lihat dari contoh-contoh alat yang menggunakan prinsip tuas adalah tuas jenis pertama memiliki letak titik tumpu yang berbeda, di antaranya titik beban dan titik kuasa. Yang kedua, titik jenis kedua, letak titik berbahaya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang terakhir, tuas jenis ketiga, di mana kita kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban atau berada di tengah-tengah. Untuk rumus cara kerja tuas pengungkit, B kali LB sama dengan FZLK. Keterangannya, B untuk beban yang diangkat atau satuan net load. Yang kedua, LB yaitu jarak antara beban dan titik tumpu. Selanjutnya, F kuasa atau gaya yang akan mengangkat beban. Yang terakhir, LK atau jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Fungsi tuas pengungkit. Tuas berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dilakukan. Besarnya gaya yang dihasilkan bergantungan pada panjang lengan gaya dan panjang lengan beban. Makin besar perbedaannya, makin besar pula gaya ungkit yang dihasilkan menggunakan tuas atau pengungkit. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.